Sebelumnya, di Dark Knight's Metal, Batman yang baru sadar pun seketika bingung karena ketiga Superman tersebut terlihat baik kepadanya, tapi ia tetap menyadari jika ketiga Superman tersebut bukanlah Superman yang ia kenal. Setelah itu Onimar langsung memerintahkan para penjaga untuk mengambil telurnya, dan ketika para penjaga sedang berusaha untuk menangkap Hal dan Mr. Terrific, Hal yang berusaha untuk melawan dibuat kebingungan karena ia tidak bisa menggunakan cincinnya. Tubuh Kendra tiba-tiba berubah dan hal yang Kendra takuti sebelumnya saat akan masuk ke dalam Rock of Eternity akhirnya terjadi, yaitu bergabungnya dia ke dalam kegelapan. Melanjutkan dari video sebelumnya, cerita kali ini dibuka dengan penampakan dari Barbatos di atas Cosmic Tuning Tower yang telah berada di kota Gotham setelah dibawa oleh The Devastator. Di sana, Barbatos terlihat agak sedikit cemas karena aksi melarikan diri Superman dari menara hitamnya telah membuat Prime Earth berhenti tenggelam dalam kegelapan, dan apabila Superman berhasil menemukan logam terkuat di alam semesta, maka rencananya mungkin saja akan gagal. Namun, Batman Who Laughs yang ada di sana langsung meyakinkan Barbatos jika para hero tidak akan bisa menemukannya, serta meyakinkannya untuk segera memanggil para pasukan kegelapan dari Dark Multiverse menggunakan teriakannya yang bisa menghancurkan tembok penghalang antara multiverse utama dengan Dark Multiverse. Sementara itu, di Forge of the World, karena Barbatos mulai memanggil para pasukannya menggunakan teriakannya, Superman yang bisa mendengar teriakan Barbatos langsung memberitahukan hal tersebut kepada Batman, tapi Batman memintanya untuk fokus terhadap situasi mereka saat ini karena mereka harus mencoba menyadarkan Carter Hall. Namun, saat Batman mencoba untuk berbicara dengannya, Carter malah menyerang mereka menggunakan palunya yang membuat Superman dan Batman mulai menghindari serangan Carter dengan melompat ke puing-puing dunia yang hancur yang tersisa di Forge of the World. Saat mereka sedang menghindari serangan Carter, Superman yang menganggap jika Carter sudah tidak bisa lagi diselamatkan dan Forge of the World juga telah jatuh ke dalam kegelapan, menyarankan Batman untuk segera kembali ke universe mereka dan berkumpul dengan para Justice League untuk mencari cara lain menghadapi Barbatos. Tapi Batman seketika menolaknya karena dia tidak ingin lagi kehilangan harapan seperti sebelumnya. Setelah itu Batman pun mulai melompati puing-puing dari dunia-dunia yang hancur untuk mencari metal yang Dream katakan, karena hanya metal tersebutlah kesempatan mereka untuk mengalahkan Barbatos. Kembali ke bumi, portal yang ditemukan Deathstroke di makam Raja Arion sebelumnya, iya, portal, ternyata menuntun Aquaman dan Deathstroke menuju inti bumi yang membuat mereka tidak bisa menghubungi para Justice League karena mereka berada jauh di dalam perut bumi. Di sana, Aquaman yang sadar jika mereka berada di inti bumi karena struktur bebatuan yang ada di sana, seketika terkejut karena inti bumi terlihat dibungkus oleh teknologi Atlantean yang menahannya dan membuat mereka terlindungi dari panasnya inti bumi. Dan teknologi tersebut sepertinya bertujuan untuk melindungi peralatan yang ada di sana yang terlihat sedang mengekstrak magma dari inti bumi. Deathstroke yang melihatnya pun langsung bertanya kepada Aquaman tujuan dibuatnya tempat ini karena sepertinya orang yang membunuh para penjaga di makam Raja Arion sebelumnya masih berada di sini dan memiliki sebuah tujuan khusus. Aquaman terlihat tidak mengetahuinya, tapi ia langsung memberitahukan sejarah Raja Arion kepada Deathstroke yang diceritakan menggunakan sihir kuno yang berasal dari inti bumi untuk menyelamatkan Atlantis. Namun, setelah melihat semua ini, Aquaman menyimpulkan jika Raja Arion tidak menggunakan sihir kuno untuk menyelamatkan Atlantis, melainkan menggunakan teknologi Atlantean yang bahkan dicampur dengan teknologi lain. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Deathstroke langsung bertanya kepada Aquaman apakah dia bisa mengoperasikan teknologi tersebut karena ia merasakan kehadiran Nin Metal. Aquaman pun langsung berkata jika ia bisa, karena meskipun teknologi tersebut adalah teknologi campuran, tapi karena dasarnya adalah teknologi Atlantean, jadi dia pasti akan bisa mengoperasikan alatnya. Berpindah menuju Tanagar Prime, Hal Jordan yang masih di bawah pengaruh Starro the Conqueror masih kesulitan untuk berpikir dan bahkan hanya untuk membuat benda kecil seperti lockpicking, Hal Jordan masih terlihat sangat kesulitan. Ia pun mulai frustasi karena hal tersebut dan Mr. Terrific yang melihatnya memberitahu Hal jika Starro masih mengganggu otaknya agar dia tidak bisa menggunakan cincinnya. Mr. Terrific pun menyarankan Hal untuk mencari cara lain agar mereka bisa kabur karena mereka harus segera
segera mengambil kembali telur Plastik Man karena akan sangat berbahaya jika Oni Marsin bisa mengendalikan tubuh Plastik Man. Melihat Mr. Terrific yang khawatir, Hal pun agak bertanya-tanya apa spesialnya seorang Plastik Man sampai mereka memprioritaskan dia dibandingkan mencari Nin Metal. Mr. Terrific pun menjelaskan jika Patrick Hill O'Brien atau Plastik Man dulunya hanyalah seorang pencuri biasa sampai pada suatu malam Patrick O'Brien terjatuh ke dalam gentong bahan kimia yang merubah molekul tubuhnya dan membuatnya bisa merubah bentuk tubuhnya sesuka hatinya layaknya sebuah plastik. Dan karena kemampuannya itulah Plastik Man bisa menjadi superkonduktor yang sangat kuat untuk energi kosmik, dan itulah yang diincar oleh Oni Marsin. Dan sejak Dark Energy mulai menguat di dunia, tubuh Plastik Man yang juga mengandung Nin Metal mulai berusaha dibujuk ke dalam kegelapan oleh Dark Energy, tapi Plastik Man berusaha untuk menahan kekuatan tersebut untuk melindungi dunia sampai pada akhirnya ketika Dark Energy sudah terlalu besar, Plastik Man memutuskan untuk merekonstruksi tubuhnya menjadi sebuah telur untuk memperkuat pikirannya dan melawan sendiri Dark Energy di dalam pikirannya yang semakin lama semakin kuat. Dan karena kegigihannya tersebutlah Mr. Terrific sangat kagum akan aksi Plastik Man dan mulai berteman dengannya. Mendengar cerita tersebut, Hal Jordan pun mulai mengerti, namun sayangnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Plastik Man. Tapi tak lama kemudian, seorang penjaga tiba-tiba datang menghampiri mereka yang ternyata penjaga tersebut adalah Martian Manhunter yang sedang menyamar. Martian pun langsung melepaskan mereka berdua dari dalam penjara, dan Hal yang melihatnya seketika senang bercampur bingung dan langsung menanyakan Martian Manhunter dari mana saja dia selama ini. Martian pun memberitahu jika dia selama ini berada di Tanagar Prime untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sekarang dirinya tidak memiliki waktu untuk menjelaskannya karena mereka harus segera menyelamatkan Plastik Man. Mereka pun mulai pergi ke ruangan tahta dengan Martian Manhunter memberikan T-Spear milik Mr. Terrific serta membuat pelindung di pikiran Hal untuk melindunginya dari pengaruh Starro agar dia bisa menggunakan kembali cincin Green Lantern-nya. Berpindah menuju Rock of Eternity, Wonder Woman dan Black Adam terlihat sedang bertarung sengit di sana karena Black Adam mengkhianati dunia mereka hanya untuk menyelamatkan kerajaan kecilnya. Black Adam pun berkata jika ia telah hidup sangat lama sampai tahu kapan waktunya untuk melawan atau berunding, dan karena Barbatos tidak bisa dihentikan, dirinya hanya memiliki pilihan untuk berunding. Wonder Woman yang mendengarnya pun tidak peduli dengan alasannya tersebut, dan setelah meninjunya, Wonder Woman mencoba untuk menghubungi anggota Justice League yang lain, namun karena tidak ada yang menjawab, Wonder Woman pun mencoba untuk menyadarkan Kendra dari pengaruh Barbatos, tapi Kendra seketika menolaknya. Wonder Woman pun mencoba meyakinkan Kendra untuk melawan pengaruh Barbatos dengan memikirkan Carter, serta memikirkan bagaimana Superman dan Batman yang sedang berjuang di Dark Multiverse. Wonder Woman juga mengingatkan Kendra tentang misi awal mereka, yaitu mencari gada milik Carter. Tapi mendengar ucapan Wonder Woman, Black Adam yang bangkit langsung menyerang Wonder Woman dengan petirnya sambil berkata kepadanya jika dia tidak akan menemukan gada milik Carter di sini, dan Carter juga telah jatuh ke dalam kegelapan. Kembali ke Superman dan Batman, mereka berdua masih terus menghindari serangan Carter sampai Batman sudah tidak kuat lagi menghindarinya dan meminta Superman untuk meninggalkannya dan melanjutkan pencarian. Tapi Superman berkata jika The Forge telah jatuh ke dalam kegelapan dan mereka tidak memiliki tujuan lain selain pergi dari sana. Mendengar ucapan Superman, Carter pun langsung berkata jika mereka tidak akan bisa pergi dari The Forge karena dirinya akan menghabisi mereka berdua. Melihat Carter yang akan menghabisi mereka, Batman tiba-tiba mengutip kalimat dari jurnal milik Carter dan memberitahu Carter jika ia datang ke tempat ini puluhan tahun yang lalu untuk mencari orang yang menulis kalimat tersebut di jurnalnya, dan jurnal tersebut milik seorang pahlawan bernama Hawkman. Tapi mendengar ucapan Batman, Carter berkata jika Hawkman telah tiada, dan Batman yang mendengarnya setuju dengan perkataan Carter karena pahlawan tersebut yang bernama asli Carter Hall telah mati puluhan tahun yang lalu.
Tapi mendengar ucapan Batman, Carter tiba-tiba bereaksi dan saat Carter ingin membalas perkataan Batman, Superman melihat sebuah cahaya muncul di bawah mereka dan ia pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada Batman. Batman yang mendengarnya pun langsung tersenyum dan memberitahu Carter jika Carter Hall yang ia kenal mungkin adalah seorang detektif terhebat di dunia yang telah membawa obor pengetahuan untuk menerangi kegelapan, tidak peduli seberapa mengerikannya dan menakutkannya sesuatu yang nanti dia temukan. Kembali ke Rock of Eternity, karena serangan Black Adam sebelumnya, Wonder Woman yang terhempas ke sebuah ruangan menemukan sebuah celah dan ketika ia mengintip celah tersebut, Wonder Woman berhasil menemukan gada milik Carter. Black Adam yang melihatnya pun meminta Wonder Woman untuk menyerah dan berkata kepadanya, meskipun ia telah menemukan gada milik Carter, tapi hal tersebut tidak akan merubah apa-apa dan mereka masih tidak akan bisa menghentikan Barbatos. Tapi melihat jika Black Adam yang penuh dengan petir menggenggam lengannya, Wonder Woman yang tahu jika Nin Metal adalah metal yang hyperkonduktor, yaitu metal yang bisa menyerap dan menyimpan energi, langsung menghantamkan gada milik Carter yang telah menyerap energi milik Black Adam dan berhasil membuat Black Adam seketika terkapar. Namun, baru saja Wonder Woman mengalahkan Black Adam, seseorang tiba-tiba menembaknya yang ternyata orang tersebut adalah Batman Who Laughs. Batman Who Laughs pun langsung menyapa Wonder Woman dan sambil mengambil gada milik Carter, Batman Who Laughs memberitahu Wonder Woman jika peluru yang ia gunakan berasal dari egg metal dan karena itulah peluru tersebut bisa menembus kulit bajanya. Setelah itu, Batman Who Laughs juga sedikit bercerita kepada Wonder Woman setelah ia berpergian ke banyak dunia, ia menemukan kalau kebanyakan dari dunia tersebut berisikan versi mereka yang berteman, sebagian lain berisikan versi mereka yang bermusuhan, dan segelintir dari dunia tersebut berisikan versi mereka yang berpasangan dan bahkan memiliki seorang anak. Tapi, ada satu hal yang hampir dimiliki oleh semua Wonder Woman dalam dunia-dunia tersebut, yaitu jiwa kesatrianya yang membuat seorang Wonder Woman selalu bertarung sampai akhir. Mendengar ucapan Batman Who Laughs, Wonder Woman pun berkata jika ini bukanlah akhirnya, karena Superman, Batman, dan teman-temannya pasti akan menemukan jalan untuk menghentikan Barbatos. Batman Who Laughs yang melihat Wonder Woman tidak menyerah pun langsung menyuruhnya diam dan memberitahunya meskipun orang-orang berpikir kalau kelahiran identik dengan suara yang keras, tapi sebenarnya akhir memiliki suara yang lebih keras dibandingkan semuanya. Kembali ke inti bumi, setelah menyalakan mesin ekstraktor yang ada di sana, Aquaman sempat berterima kasih kepada Deathstroke yang membawanya ke sini karena dia telah membuka matanya kalau Raja Arion sempat membuat kesepakatan untuk menyelamatkan Atlantis. Tak lama kemudian, mesin ekstraktor yang dinyalakan sebelumnya mulai mengeluarkan tetesan metal cair yang ternyata adalah Nin Metal. Tapi, ketika mereka berniat untuk mengumpulkan Nin Metal, seseorang tiba-tiba menyerang mereka menggunakan harpun yang ternyata adalah Black Manta. Aquaman yang melihatnya pun meminta Black Manta untuk mendengarkannya karena dunia akan tenggelam ke dalam kegelapan. Tapi Black Manta malah berkata jika itulah yang dia inginkan karena dirinya telah membuat kesepakatan dengan Barbatos di mana ia akan memerintah Atlantis dan memperbudak Atlantian ketika Barbatos berhasil menguasai dunia. Dan setelah itu, Black Manta juga memberitahu Aquaman jika impiannya sebentar lagi akan terjadi karena Aquaman telah masuk ke dalam sebuah perangkap yang dibuat oleh The Dark Knights Barbatos. 3 dari 7 Dark Knights Barbatos pun datang sesaat kemudian dan Aquaman yang melihatnya langsung berkata kepada mereka jika ia akan menghadapi mereka semua. Kembali ke Tanagara Prime, setelah dibebaskannya Mr. Terrific dan Hal Jordan oleh Martian Manhunter, mereka bertiga pun langsung menyerang ruangan tahta di mana Onimar Sin menyimpan telur Plastic Man. Melihat para hero menyerang ruangannya, Onimar pun langsung berkata jika mereka tidak akan menang karena semua jalan hanya akan menuntun mereka ke dalam kegelapan. Tapi Hal Jordan yang mendengarnya tidak menghiraukan perkataan Onimar dan memintanya untuk segera memberikan Plastic Man. Melihat respon dari Hal Jordan, Onimar pun memutuskan untuk memberikannya. Namun, sambil meremehkan mereka karena menurutnya, Plastic Man tidak akan begitu berguna bagi mereka.
Setelah mendapatkan telur Plastic Man, mereka bertiga langsung pergi menuju Phoenix Cannon karena Phoenix Cannon didesain untuk mencerahkan nin metal di inti bumi yang mungkin apabila mereka gunakan bisa menghentikan upaya Barbatos menenggelamkan bumi ke dalam kegelapan. Hal pun langsung menanyakan Mr. Terrific apakah dia bisa mengoperasikannya, dan Mr. Terrific berkata jika ia bisa mencobanya, namun ia melihat adanya keanehan di meriam tersebut karena pengaturan di meriamnya telah diubah oleh seseorang, dan bukannya untuk mencerahkan nin metal, pengaturan tersebut malah diatur untuk semakin menggelapkannya. Hal yang sedang menaruh telur Plastic Man di Phoenix Cannon pun langsung bertanya siapa yang telah merubahnya, dan sesaat kemudian 3 Darkness Barbatos tiba-tiba datang ke arah mereka dan mengaku kepada Hal jika mereka lah yang telah merubah pengaturannya. Setelah itu di Rock of Eternity, Batman Who Laughs terlihat sedang memberitahu Wonder Woman jika Barbatos dan para The Darkness-nya sebenarnya telah mengawasi pencarian nin metal yang dilakukan Justice League, dan sekarang mereka telah merebut semua nin metal yang telah ditemukan. Dan langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan adalah menembakkan Phoenix Cannon yang ditenagai oleh Plastic Man yang akan menggelapkan inti bumi. Dan setelah itu, gada milik Carter yang terbuat dari nin metal akan menuntun bumi ke dalam kegelapan, dan karena sekarang bumi telah jatuh sangat jauh ke dalam kegelapan, maka teriakan Barbatos akan memanggil bala tentaranya untuk mengklaim dunia mereka. Setelah itu, Batman Who Laughs juga mencoba untuk membuat Wonder Woman putus asa dengan memberitahunya kalau dia adalah orang yang gagal dan usahanya tidak akan membuahkan hasil apa-apa selain kegagalan. Wonder Woman yang mendengarnya pun mulai terlihat putus asa, dan melihat hal tersebut, Batman Who Laughs yang ingin menyiksa Wonder Woman langsung pergi meninggalkannya dengan niat membiarkannya berjuang sendirian untuk sesuatu yang sia-sia. Namun, meskipun telah dipaksa untuk putus asa oleh Batman Who Laughs, Wonder Woman menolak untuk menyerah dan menganggap jika perkataan Batman Who Laughs hanyalah sebuah kebohongan yang mencoba untuk memanipulasinya. Melihat Wonder Woman yang kembali bangkit, Kendra pun mencoba untuk memaksanya menyerah, tapi Wonder Woman menolak untuk menyerah dan langsung menghantamkan tinjunya yang berlapis lasso of truth ke arah Kendra yang ternyata berhasil menyadarkannya dari pengaruh Barbatos. Kendra yang baru sadar pun langsung meminta maaf kepada Wonder Woman, tapi Wonder Woman berkata jika mereka tidak memiliki waktu untuk bermaaf-maafan karena mereka harus segera menghentikan Barbatos. Wonder Woman pun langsung bertanya apakah inti dari Rock of Eternity di depan mereka akan menuntun mereka menuju Barbatos, dan Kendra mengiyakan hal tersebut, tapi dia juga memperingatkan Wonder Woman kalau bumi telah jatuh ke dalam Dark Multiverse, dan apabila Barbatos telah memanggil bala tentaranya, maka mereka tidak memiliki harapan lagi untuk menghentikan aksinya. Namun, belum sempat Kendra menyelesaikan kalimatnya, Wonder Woman langsung menatap tajam ke arahnya, dan dengan yakin Wonder Woman langsung melompat ke arah inti dari Rock of Eternity dan berkata kepada Kendra jika mereka pasti akan bisa menyelamatkan dunia. Di saat yang bersamaan, setelah Superman menemukan cahaya yang tiba-tiba muncul di dasar Forge of the World, Batman menyarankan mereka untuk melompat, dan mereka pun langsung melompat ke arah cahayanya. Namun, saat mereka tenggelam dalam lava yang ada di sana, Superman terlihat akan menyerah karena ia merasa jika tubuhnya mulai hancur karena lava-lava yang ada di sana. Tapi Batman menolak untuk menyerah dan berkata kepada Superman jika ini bukanlah akhir bagi mereka karena teman-teman mereka pasti akan menang melawan Barbatos. Dan tak lama kemudian, tubuh mereka pun akhirnya tenggelam sepenuhnya ke dalam lava di Forge of the World. Kembali ke Wonder Woman, ia dan Kendra yang masuk ke dalam portal di inti Rock of Eternity sebelumnya berakhir di kota Gotham di mana Barbatos telah memanggil bala tentaranya dari Dark Multiverse. Wonder Woman yang melihatnya pun terkejut karena kota Gotham telah dipenuhi oleh makhluk-makhluk kegelapan, dan makhluk-makhluk tersebut yang melihat kedatangannya langsung melesat ke arah mereka yang membuat Kendra seketika pesimis karena mereka kalah jumlah dengan prajurit Barbatos. Tapi mendengar ucapan Kendra, Wonder Woman malah memintanya untuk berteriak dengan teriakan yang paling keras agar Barbatos dan Batman Who Laughs dapat mendengar teriakan mereka dan mengerti jika teriakan tersebut bukanlah sebuah jeritan ketakutan, melainkan sebuah teriakan perang. Dan sesaat kemudian, Wonder Woman yang diikuti Kendra langsung melompat ke arah para prajurit Barbatos untuk memulai pertempuran.